Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan sedikit membahas tentang metode biseksi. Dan sebelum membahas jauh tentang bagaimana dan pendalaman tentang metode biseksi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu M. Arif Saputra dengan saya sendiri, dan Rinaldi Ihsan Setiawan, M. Kusai Asarif, Nadia Rizatul Rizki, Muhammad Arif, Khalis Al-Mukarrabin, Yara Fazira, dan Intan Safira. Nah, kita akan memasuki tentang pengenalan tentang metode biseksi. Secara umum, metode biseksi itu adalah teknik numerik untuk menyelesaikan persamaan nonlinear. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan secara dalam tentang bagaimana metode biseksi ini oleh teman saya. Nah, apa itu metode biseksi? Metode biseksi adalah sebuah teknik numerik untuk menyelesaikan permasalahan nonlinear dengan cara mencari akar persamaan secara sistematis. Nah, teknik ini dilakukan dengan membagi salah nilai awal yang mengandung akar menjadi dua bagian yang sama besar, lalu memeriksa di mana akar berada pada bagian mana. Nah, proses ini terus dilakukan hingga akar ditemukan dengan akurasi yang diinginkan. Metode biseksi ini sering digunakan pada kasus di mana persamaan tidak dapat diselesaikan secara analitis atau solusinya sulit ditemukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana metode biseksi bekerja. Metode biseksi bekerja dengan cara mencari akar persamaan nonlinear secara sistematis. Metode biseksi nama lainnya adalah metode bagi dua, di mana pada saat pengerjaannya nanti kita harus mencari estimasi atau perkiraan akar yang paling mendekati dengan cara membagi batas atas dan batas bawah. Tentu yang akan kita sebut sebagai selang AB. Kemudian kita tentukan lagi batas atas dan batas bawahnya. Kita bagi dua lagi sampai akhirnya range-nya itu semakin kecil dan kita akan menentukan mana yang paling mendekati dengan akar persamaan tersebut. Nah, ini dia bentuk dari metode biseksi. Bisa kita lihat dari grafik seperti ini. Di sini A-nya menjadi batas bawah, kemudian B-nya menjadi batas atas, di mana nanti selang antara A sampai B ini akan dibagi dua, dan itulah yang akan menjadi nilai C0. Kemudian C0 ini nanti akan menjadi batas bawah dan B akan menjadi batas atas. Kita bagi dua lagi dan akan menjadi C1. Kemudian C1 ini akan menjadi batas bawah dan B menjadi batas atas. Kita bagi dua lagi menjadi C2, sampai akhirnya selangnya menjadi semakin kecil dan pembagiannya semakin dekat dengan akar persamaan. Selanjutnya, untuk cara menyelesaikan metode biseksi, kira-kira apa saja ya yang kita perlukan untuk bisa menyelesaikan metode biseksi ini? Untuk menyelesaikan metode biseksi, kita perlu yang pertama, kita harus menentukan dahulu interval awal yang mengandung akar persamaan. Dan yang kedua, kita harus menentukan toleransi atau kriteria konvergensi. Yang ketiga, kita harus menentukan jumlah maksimum iterasi yang akan dilakukan. Selain itu, kita juga perlu memiliki persamaan atau fungsi yang ingin dicari akar. Persamaan ini harus kontinu di dalam interval yang ditentukan dan harus memiliki akar di dalam interval tersebut. Untuk slide selanjutnya tentang algoritma metode biseksi akan dijelaskan oleh rekan saya. Algoritma metode biseksi. Berikut adalah algoritma untuk metode biseksi yang diimplementasikan dalam fungsi biseksi di MATLAB. Yang pertama, masukkan fungsi f interval AB, toleransi error tol, dan jumlah maksimum iterasi max iter. Kedua, hitung nilai fungsi f pada titik A dan B. Tiga, periksa apakah interval AB mengandung akar persamaan. Jika iya, tampilkan pesan, kesalahan, dan keluar dari fungsi. Keempat, inisialisasi variabel iter dengan nilai 0. 5. Lakukan iterasi sampai jumlah iterasi mencapai batas maksimum atau toleransi error terpenuhi. Keenam, hitung nilai tengah C dari interval AB. 7. Hitung nilai fungsi f pada titik C. 8. Jika nilai fungsi f pada titik C sudah kurang dari atau sama dengan toleransi error tol, keluar dari kriteria iterasi dan kembalikan nilai C. 9. Jika nilai fungsi f pada titik C memiliki tanda yang sama dengan nilai fungsi f pada titik A, ubah interval pencarian menjadi CB. 10. Jika nilai fungsi f pada titik C memiliki tanda yang sama dengan
nilai fungsi f, maka pada titik B ubah interval pencarian menjadi AC 11 tambah nilai 1 pada variabel iter 12. Jika iterasi sudah mencapai batas maksimum, tampilkan pesan kesalahan dan keluar dari fungsi. 13. Kembalikan nilai akar persamaan C dan nilai fungsi f pada titik C. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, terima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari pencarian metode biseksi dengan manual. Nah, di sini kita sudah memiliki persamaan yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x pangkat 2 ditambah 2x tambah 3, di mana interval awalnya yaitu 1,2, di mana nilai A-nya 1 dan B-nya 2, dengan akurasi total yaitu 0,001. Sebelum kita melanjutkan ke tahap sebelumnya, yang perlu diperhatikan pada saat penyelesaian nanti adalah apabila nilai FA dikali FC-nya kurang daripada 0, maka nilai B-nya itu berubah menjadi nilai C. Dan apabila FA dikali FC-nya lebih besar daripada 0, maka nilai A-nya berubah menjadi nilai C. Nah, mari kita coba. Yang pertama interval awal, di mana FA-nya itu sama dengan 1. Saat kita langsung substitusikan ke persamaan 1 pangkat 3 dikurang 5 kali 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 ditambah 3, di mana hasilnya yaitu 1, dan nilai FB di mana B-nya yaitu 2, langsung kita substitusikan 2 di pangkat 3 dikurang 5 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 ditambah 3, di mana hasilnya yaitu 5. Nah, untuk nilai C ini kita akan memakai rumus A ditambah B dibagi 2. Yaitu 1 ditambah 2 dibagi 2, hasilnya itu min 5. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai daripada FC. FC itu, nilai FC dari ini yaitu 1,5. Langsung kita substitusikan, yaitu maka nanti hasilnya yaitu min 1,875. Nah, setelah kita mencari nilai FA, FB, dan FC, kita akan menentukan apabila FA dikali FC-nya kurang daripada 0 ataupun lebih daripada 0. Nah, di sini plus dikali minus, maka otomatis FA dikali FC-nya itu kurang daripada 0. Maka apabila dia kurang daripada 0, B-nya itu akan berubah menjadi nilai C. Nah, di iterasi kedua ini kita akan memiliki salang baru, yaitu 1 masih tetap sama, tapi nilai B-nya sudah berubah, digantikan dengan nilai C yaitu 1,5. Nah, nilai FA-nya itu kita sudah mencari di atas, nilai FB-nya itu dengan nilai B 1,5 yaitu seperti nilai FC min 1,875. Nah, kita akan mencari nilai C yang baru yaitu A ditambah B dibagi 2 sama dengan 1,25 hasilnya. Langsung kita substitusi ke persamaan, maka nanti hasilnya yaitu min 0,3594. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari persamaan biseksi dengan menggunakan rumus, dengan menggunakan Excel. Nah, di sini adalah variabel-variabel apa saja yang kita butuhkan. Yang pertama ada A, B, C, FA, FC, FB, FC, FA dikali FC, nilai mutlak dari fx, dan penentu. Nah, penentu ini akan menentukan apakah dia sudah mencapai batas toleransi yang diinginkan ataupun belum. Nah, di sini kita akan mengisi nilai A, nilai B, dan nilai C-nya itu hasil daripada A dikali A ditambah B dibagi 2. Nah, selanjutnya untuk nilai FA ini seperti persamaan kita, yaitu x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 2x tambah 3. Nah, di mana x-nya itu nanti akan kita gantikan dengan nilai A. Seperti yang teman-teman lihat di sini rumusnya, nilai x-nya itu kita gantikan dengan nilai A. Maka dia hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya untuk nilai FB ini juga sama, kita akan mengisi nilai B-nya, nilai X-nya itu dengan nilai B. Ini kawan-kawan juga bisa memperhatikan rumusnya, di mana A2 ini adalah nilai B, itu 2, dikali dengan 3 dikurang 5 kali nilai A, di pangkat 2 tambah 2X, ataupun 2 kali A.
2 kali daripada nilai A ditambah 3, yaitu nilai 5. Dan yang ketiga yaitu nilai Fc. Nilai Fc sama juga kita isi dengan nilai C ini. Maka hasilnya yang seperti ini. Selanjutnya nilai Fa dikali Fc, yaitu nilai Fa ini dikali dengan Fc. Selanjutnya penentu nilai mutlak daripada Fx, nilai mutlak Fc ataupun Fx. Untuk menentukan nilai mutlak ini kita menggunakan ABS dan penentu. Penentu ini adalah di mana nanti apabila nilai Fx ini lebih kecil daripada batas toleransi yang kita butuhkan, maka dia akan berhenti, ataupun dan jika tidak, maka dia akan dilanjutkan. Nah, ada persyaratan untuk nilai A selanjutnya, di mana apabila nilai Fa dikali Fc ini lebih besar daripada 0, maka Oke, baik. Sebelum saya melanjutkan ke dalam flowchart dan program ya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tingkat akurasi pada metode biseksi. Untuk mengatur tingkat akurasi pada metode biseksi, kita dapat menggunakan kriteria konvergensi atau toleransi yang ditetapkan sebelumnya. Dengan menggunakan toleransi yang lebih kecil, tingkat akurasi metode biseksi akan semakin tinggi. Namun, perlu diingat bahwa tingkat akurasi yang terlalu tinggi juga dapat mengakibatkan waktu komputasi yang lebih lama karena membutuhkan lebih banyak iterasi. Oleh karena itu, pemilihan toleransi harus seimbang antara akurasi yang diinginkan dan efisiensi waktu yang komputasi yang dapat diterima. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart. Nah, di sini kita mulai dulu. Setelah dimulai, maka kita akan mendeklarasikan dua variabel, yaitu variabel fa yang isinya fungsi a dan fb sama dengan fungsi b. Jika true, maka akan dilanjutkan dengan perkondisian, yaitu if jika variabel fa sama dengan variabel fb, maka akan dilakukan perulangan, yaitu iter lebih kecil max iter, dan selanjutnya jika iya, maka lakukan perhitungan C sama dengan A tambah B per 2 dan deklarasikan FC sama dengan fungsi C. Nah, selanjutnya jika true, maka akan ada perulangan lagi. FC kurang dari toleransi, jika iya, maka tampilkan C-nya. Nah, ini adalah contoh program mana saya akan contohkan langsung program di dalam aplikasi MATLAB. Saya di sini akan mensimulasikan program dari metode biseksi menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, di sini saya menggunakan menggunakan function untuk mendeklarasikan atau menjalankan program ini. Di mana nama fungsinya itu biseksi yang nantinya akan kita gunakan saat mengeksekusi program. Nah, sebelum itu kita harus mendeklarasikan dulu fungsi X, di mana fungsi X ini sudah ditentukan yang ada di soal. Nah, enter. Kurang lebih ini fungsi yang ada di dalam soal. Nah, selanjutnya kita akan menginisialisasikan atau mendeklarasikan dari variabel A, variabel B. Nah, variabel A dan B ini kami dapatkan dari soal yang ada di PPT. Nah, kita memerlukan toleransi atau kami singkat tol 0,001. Perlu diingat, toleransi jika semakin kecil maka akurasi dari hasil fungsi ini akan semakin akurat, tetapi memerlukan lebih banyak iterasi. Lalu saya akan masukkan atau inisialisasikan variabel maksimal iterasi, di mana jika melewati 50, maka metode biseksi tidak konvergen dalam jumlah iterasi maksimum. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel yang sudah kita isikan tadi di dalam fungsi biseksi yang sudah kita jelaskan di awal. Variabel A
variabel B, all, dan max iter. Enter. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya, yaitu akar persamaannya 1,18 sekian, nilai fungsi X pada akar persamaan yaitu minus atau negatif 0,000015 dan jumlah iteras yang diperlukan yaitu 14. Oke, kurang lebih seperti ini penjelasan singkat dari program metode biseksi di aplikasi MATLAB. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Keuntungan metode biseksi. 1. Konvergen dengan pasti untuk setiap fungsi kontinu dan monoton pada interval tertutup. Jadi, maksudnya bahwa jika suatu fungsi kontinu dan monoton pada interval tertutup, maka konvergennya pasti akan mencapai suatu titik. Dengan kata lain, nilai fungsi tersebut akan selalu mendekati suatu titik tertentu pada interval tersebut. Yang kedua, tidak memerlukan pengetahuan tentang turunan dari fungsi yang dicari akarnya. Jadi, maksudnya bahwa untuk mencari akar suatu fungsi, tidak diperlukan pengetahuan tentang turunan dari fungsi tersebut. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan metode numerik lain atau bahkan metode trial and error. Yang ketiga, lebih stabil dibandingkan dengan metode numerik lainnya. Jadi maksudnya bahwa metode konvergensi lebih stabil daripada metode numerik lainnya, seperti metode regula falsi atau metode bisection. Dalam hal ini, metode konvergensi lebih dapat diandalkan dan lebih aman untuk digunakan dalam perhitungan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode biseksi ini tidak hanya memiliki keuntungan, tetapi dia juga memiliki kelemahan. Nah, di sini saya akan menyebutkan apa saja kelemahan dari metode biseksi. Untuk yang pertama, kelemahan dari metode biseksi adalah kecepatan konvergensinya yang lebih lambat dibandingkan dengan metode numerik lainnya. Yang kedua, metode biseksi ini membutuhkan interval awal yang cukup besar dan tidak terlalu dekat dengan akar persamaan. Dan yang ketiga, metode ini hanya menghasilkan satu solusi, bahkan jika fungsi tersebut memiliki lebih dari satu akar dalam interval yang sama. Untuk selanjutnya, pada kesimpulannya saya serahkan kembali kepada moderator. Kembali lagi bersama saya di kesimpulan tentang metode biseksi. Untuk metode biseksi, kesimpulannya adalah saat metode biseksi adalah salah satu metode numerik untuk mencari akar suatu persamaan nonlinear dengan pendekatan secara iteratif. Metode ini bekerja dengan membagi interval yang mengandung akar menjadi dua bagian yang sama besar, kemudian mengevaluasi nilai fungsi pada titik tengah interval tersebut. Kelebihan dari metode biseksi adalah konvergensi yang pasti ke akar, terlepas dari kondisi awal. Namun, kelemahan dari metode biseksi adalah kecepatan konvergensi yang lambat dibandingkan dengan metode lain seperti metode Newton-Raphson atau metode regula falsi. Sekian dari kami untuk penjelasan metode biseksi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.